Bayangkan kamu sudah mengorbankan hati, tenaga, bahkan waktu bertahun-tahun untuk seseorang yang ternyata narsistik. Namun anehnya, setelah kamu pergi, justru dia terlihat sangat bahagia, bahkan sama sekali tidak menyesal. Kenapa bisa begitu? Apakah benar dia memang sebahagia itu? Atau sebenarnya hanya topeng yang sedang ia pamerkan? Banyak orang yang terjebak dalam pikiran ini, sampai lupa bahwa kebahagiaan narsistik seringkali bukanlah kebahagiaan sejati, melainkan cara mereka untuk menutupi kekosongan batin mereka sendiri. Dalam video kali ini, kita akan membongkar 3 alasan psikologi di balik perilaku tersebut, agar kamu tidak lagi terjebak dalam ilusi yang mereka ciptakan. Jadi sebelum kita mulai lebih dalam, pastikan kamu tekan like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten edukatif tentang hubungan sehat lainnya. Dan jangan lupa, tuliskan pengalaman kamu di kolom komentar. Apakah kamu juga pernah merasa mantanmu terlihat bahagia setelah hubunganmu berakhir? Siapa tahu pengalamanmu bisa membantu orang lain yang sedang berjuang. Selamat datang di Zona Bebas Toksik, sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Pernahkah kamu merasa bingung, atau bahkan sakit hati, ketika melihat mantanmu yang narsistik justru tampak bahagia setelah hubungan kalian berakhir, seolah-olah tidak ada penyesalan sedikit pun? Pertanyaan ini seringkali menghantui banyak orang. Kenapa dia bisa terlihat bahagia, sementara aku masih berjuang untuk bangkit? Mari kita kupas lebih dalam, agar kamu benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi di balik sikap ini. Pertama, perlu dipahami bahwa seseorang narsistik memiliki pola pikir yang berbeda. Mereka jarang bahkan hampir tidak pernah mengakui kesalahan. Bagi mereka, mengakui penyesalan sama saja dengan mengakui kelemahan. Itulah sebabnya, yang mereka tunjukkan ke dunia luar adalah gambaran diri yang selalu kuat, selalu sabar, dan seolah tidak terpengaruh oleh perpisahan. Jadi, kebahagiaan yang kamu lihat bukanlah cerminan hati mereka yang sebenarnya, melainkan sebuah topeng. Kedua, seorang narsistik seringkali cepat mencari sumber kebahagiaan baru yang sebenarnya hanya bersifat sementara. Hal ini dikenal dengan istilah supply, yaitu kebutuhan akan perhatian, pujian, atau drama yang membuat mereka merasa hidup. Begitu kamu pergi, mereka tidak akan benar-benar berhenti, melainkan segera mencari pengganti. Dari luar, tampak seperti mereka cepat move on. Padahal kenyataannya, mereka sedang menutupi kekosongan batin yang tidak pernah bisa mereka isi sendiri. Ketiga, kebahagiaan yang mereka pamerkan biasanya bertujuan untuk mempengaruhi persepsi orang lain, termasuk dirimu. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka lah yang menang dalam hubungan ini. Mereka ingin kamu merasa menyesal, mempertanyakan diri sendiri, bahkan merasa tertinggal. Padahal, jika kita cermati, orang yang benar-benar bahagia tidak perlu sibuk membuktikan apapun kepada orang lain. Disinilah letak insight-nya. Kebahagiaan sejati tidak pernah lahir dari pembuktian semu atau pencarian pengganti yang terburu-buru. Kebahagiaan sejati lahir dari kemampuan kita untuk menghadapi luka, belajar dari pengalaman, dan menata hidup dengan cara yang sehat. Artinya, justru kamu yang punya peluang lebih besar untuk benar-benar menemukan kebahagiaan setelah keluar dari hubungan toksik. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kamu mau terus memandang kebahagiaan palsu mereka dan tersiksa oleh perbandingannya? Atau kamu mulai menata kebahagiaanmu sendiri yang lebih nyata? Ingat, fokus pada proses healingmu jauh lebih penting daripada sibuk memikirkan topeng yang mereka kenakan. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kamu untuk merenung. Apakah kamu juga pernah merasa mantanmu terlihat sangat bahagia setelah perpisahan, padahal hatimu masih hancur? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar, karena cerita yang kamu tulis bisa membantu banyak orang yang sedang menghadapi hal serupa. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan lain seputar hubungan toksik. Mari kita sama-sama belajar untuk pulih dan menemukan kebahagiaan yang benar-benar tulus, bukan sekedar ilusi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kamu berhak dan layak dicintai oleh orang yang tulus.